subscribe ya teman-teman. Halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film historical action yang berjudul Gladiator Kedua. Dalam cerita film ini, seorang prajurit tangguh harus berjuang melawan kekaisaran Roma yang semakin kuat dan berbahaya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperkenalkan sepasang suami istri harmonis yang bernama Hanno dan Arishat. Di balik penampilan mereka yang sederhana, ternyata Hanno dan Arishat adalah prajurit yang mengabdi untuk kerajaan Afrika Utara bernama Numidia. Setelah itu, pemimpin Numidia yang bernama Jugurtha membuat pengumuman di hadapan semua prajurit yang ternyata dalam waktu dekat, pasukan kekaisaran Roma akan segera datang untuk menaklukkan kerajaan Numidia. Oleh karenanya, Jugurtha menugaskan semua prajurit untuk menghentikan pasukan Roma dengan segenap kekuatan mereka. Setelah itu, Hanno yang menjadi komandan pasukan Numidia mulai memberikan arahan. Selang beberapa jam, pasukan Roma pimpinan Jenderal Acacius mulai mendekati benteng Numidia yang dijaga oleh pasukan Hanno. Dari sini pasukan Hanno mulai melancarkan serangan jarak jauh ke arah kapal pasukan Acacius agar mereka gagal mencapai benteng. Di saat yang sama, pasukan Acacius juga melancarkan serangan balik demi memuluskan langkah mereka untuk menembus benteng. Dengan penuh perjuangan, pasukan Acacius akhirnya berhasil menembus pertahanan benteng dan mulai melawan pasukan Hanno. Di puncak pertempuran ini, Arishat tewas akibat serangan panah, sedangkan Hanno berhasil dilumpuhkan. Tak lama kemudian, Hanno mengalami mimpi yang meyakinkan dirinya bahwa Arishat sudah berada di alam baka. Hanno pun menangis setelah roh Arishat berjanji akan setia menunggu suaminya. Setelah itu, Hanno akhirnya terbangun dan mendapati Numidia berhasil ditaklukkan oleh pasukan Acacius. Kini Hanno berambisi untuk balas dendam kepada Acacius, karena ia telah membuat Arishat tewas. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Hanno dan teman-temannya berada di dalam kapal Acacius. Usai mengobati luka Jugurtha, Hanno teringat masa kecilnya yang sangat berat. Alasannya, dahulu Hanno menjadi buronan prajurit Roma karena suatu alasan. Hanno akhirnya berhasil kabur dengan cara bersembunyi di Numidia dan hidup di bawah asuhan Jugurtha. Sesampainya di Roma, Hanno dan teman-temannya dijadikan budak mereka, lalu dibawa ke arena gladiator dan dipaksa berduel melawan gerombolan kera yang ganas. Yang menjadi sorotan, duel ini disaksikan langsung oleh Macrinus, seorang tokoh berpengaruh yang dijuluki sebagai tuannya kaum gladiator. Lantas, dalam pertarungan maut ini, Jugurtha tewas akibat terkena serangan fatal dari kera. Sedangkan Hanno berhasil selamat usai membunuh kera itu dengan brutal. Di saat Hanno berhasil selamat usai membunuh monyet dengan brutal, Macrinus terpukau oleh aksi beringas Hanno. Macrinus akhirnya membeli Hanno sebagai gladiator. Setelahnya, Hanno pun dipindahkan ke markas gladiator pimpinan Macrinus. Hanno lalu membuktikan bahwa ia adalah petarung yang kuat setelah ia berhasil menundukkan pelatih gladiator. Kini Macrinus mengakui bahwa Hanno adalah tipe gladiator favoritnya, karena Hanno bertarung dengan penuh rasa amarah. Macrinus akhirnya mengancam akan mengeksekusi Hanno jika ia tak mau menjadi gladiator pimpinannya. Sebaliknya, jika mau melayani Macrinus, maka Hanno akan bisa mewujudkan keinginannya untuk bertarung melawan Jenderal Roma. Sementara itu, Acacius bertemu dengan Kaisar Kembar Roma yang bernama Geta dan Cacalla. Kaisar Kembar lalu mengucapkan selamat kepada Acacius karena ia sudah berhasil menaklukkan Numidia. Kaisar akhirnya memerintahkan Acacius untuk menaklukkan India dan Persia jika nanti waktunya sudah tiba. Pada malam harinya, Acacius pulang ke kediamannya dan langsung disambut oleh Lucilla yang menjadi istrinya. Beberapa waktu kemudian, Macrinus mengajak Hanno pergi ke tempat pertemuan kaisar dan senator. Macrinus selalu menunjukkan bahwa ia berteman baik dengan seorang senator bernama Trax yang menggandrungi duel gladiator. Tak lama setelahnya, Macrinus mengadu Hanno dengan gladiator pimpinan Trax yang bernama Vicek. Atas perintah Kaisar Kembar, duel Hanno melawan Vicek hanya boleh berakhir jika salah satu di antara mereka sudah mati. Hanno pun sebenarnya menentang perintah ini dan berusaha membujuk Vicek agar ikut menolak perintah Kaisar. Namun karena Vicek terus melawan, Hanno akhirnya terpaksa membunuhnya demi bertahan hidup. Setelah itu, Kaisar Geta mengucapkan selamat kepada Hanno,
sambil menanyakan identitasnya. Namun karena suatu alasan Hanno akhirnya merahasiakan identitas aslinya, tak lama berselang Macrinus menemui Hanno untuk memberikannya imbalan kemenangan berupa uang koin. Demi memperkuat motivasi Hanno, Macrinus meyakinkan bahwa gladiator bisa hidup bebas asal memiliki cukup uang untuk membeli kebebasan itu. Macrinus juga mengisyaratkan bahwa Hanno baru akan bisa melawan Jenderal Roma jika ia sudah menorehkan banyak kemenangan. Beberapa hari kemudian, Acacius dan Lucilla diam-diam menemui kalangan senator yang selama ini bersekutu dengan mereka. Ternyata kerjasama ini bisa terjalin berkat pengaruh Lucilla sebagai anak mendiang Kaisar Marcus. Nah, dalam pertemuan rahasia ini, Acacius dan sekutunya sepakat untuk menggulingkan kekuasaan Kaisar Kembar. Alasannya, kepemimpinan baru Kaisar Kembar mengakibatkan korupsi di Roma semakin merajalela. Adapun sikap semena-mena Kaisar juga menyebabkan rakyat hidup sengsara. Keesokan harinya, Macrinus mengirim Hanno dan rekan-rekannya ke Roma Pusat, karena mereka akan menjalani duel gladiator di Colosseum. Lantas dalam perjalanannya, Hanno dan yang lainnya melihat patung seekor serigala yang menyusui dua anak kecil. Berbekal pengetahuannya, Hanno bisa menjelaskan bahwa Kaisar Kembar dahulu adalah anak buangan yang kemudian dibesarkan oleh serigala. Inilah sebabnya Hanno tidak heran jika Kaisar Kembar memiliki perilaku menyerupai binatang. Saat sudah memasuki wilayah Roma Pusat, Hanno melihat ada banyak warga yang mengalami kelaparan. Kemungkinan besar, krisis ini timbul akibat maraknya korupsi. Setelah itu, pemandu acara mengumumkan bahwa duel pasukan Hanno di Colosseum adalah bentuk penghargaan atas keberhasilan Acacius menaklukkan Numedia. Selang beberapa menit, pasukan Hanno akhirnya memasuki arena duel dan bersiap menghadapi lawan yang mewakili kekaisaran. Tidak main-main, lawan Hanno adalah seorang gladiator tak terkalahkan bernama Gliseo, yang memiliki ciri khas bertarung dengan menunggangi seekor badak. Lantas di tengah duel, Hanno memerintahkan pasukannya untuk berpencar agar badak Gliseo menjadi kewalahan. Hingga akhirnya, ia berhasil membunuh anak buah Hanno. Saat kondisinya mulai terpojok, Hanno melakukan serangan pengecoh yang berhasil memisahkan Gliseo dari badaknya. Seusai memenangkan duel, Hanno diobati oleh seorang pria bernama Raffi. Ternyata Raffi adalah gladiator yang beralih menjadi dokter sejak ia berhasil mendapatkan kebebasannya. Raffi pun mengakui bahwa ia menjadi dokter demi menebus dosanya semasa menjadi gladiator. Sementara itu, Lucilla mendapatkan informasi soal puisi yang sempat dibacakan Hanno di hadapan Geta. Puisi ini kemudian mengingatkan Lucilla akan shot-shot terakhirnya bersama Lucius. Nasib Lucius ternyata semakin terancam sejak kematian Maximus. Hal ini dikarenakan Lucius menjadi pewaris tahta tunggal, sehingga banyak orang yang ingin membunuhnya untuk merebut kekuasaan. Demi keselamatan Lucius, Lucilla diam-diam mengirim putranya pergi ke lokasi yang jauh dari Roma. Kembali ke masa sekarang, Lucilla tiba-tiba dikunjungi oleh Macrinus demi menciptakan hubungan baik dengan Lucilla. Macrinus mengungkapkan bahwa ia pernah bertugas untuk pasukan Kaisar Marcus. Kini setelah pensiun, Macrinus menjadi penyedia senjata untuk pasukan Roma sambil mensponsori para gladiator. Hari demi hari pun terus berlanjut, sampai akhirnya Lucilla diam-diam menemui Hanno di sel gladiator. Dengan semua petunjuk yang ia dapatkan, Lucilla bisa memastikan bahwa Hanno sebenarnya adalah Lucius, anaknya yang telah lama menghilang. Lucilla juga mengungkapkan bahwa Maximus sebenarnya adalah ayah Hanno. Menanggapi perkataan Lucilla, Hanno menegaskan sosok Lucius sudah lenyap di dalam dirinya. Hanno juga sangat marah kepada Lucilla karena ia merasa telah dikhianati oleh ibunya sendiri. Meski Lucilla sudah meminta maaf, Hanno tetap sangat sakit hati. Hingga akhirnya ia berani mengusir Lucilla usai pertemuan tadi. Lucilla memberitahu Acacius bahwa Lucius masih hidup dan telah berganti nama menjadi Hanno atas permintaan Lucilla. Acacius akan berupaya membebaskan Hanno secara diam-diam, agar nanti Hanno bisa terhindar dari duel gladiator yang semakin lama semakin berbahaya. Sialnya, percakapan Lucilla dan Acacius didengarkan oleh mata-mata Thrax. Keesokan harinya, Hanno dan rekan-rekannya menjalani latihan mendayung karena duel mereka berikutnya akan melibatkan kapal. Memasuki waktu istirahat, Hanno mendapatkan obat pereda nyeri dari Raffi yang kini berteman baik dengannya. Lantas dalam percakapan mereka,
Hanno sempat menyinggung soal impian Roma, yang pertama kali dicetuskan oleh mendiang Kaisar Markus. Beberapa waktu kemudian, pasukan Hanno akhirnya kembali menjalani duel gladiator di Kolosium. Di sini tantangan pasukan Hanno akan semakin berat. Karena selain bertarung di atas kapal, mereka juga harus menghadapi kawanan hiu predator yang mengelilingi arena bawah air. Singkat cerita, pasukan Hanno akhirnya berhasil melompat ke kapal lawan setelah berjuang dengan susah payah. Di saat pasukannya mulai menguasai keadaan, Hanno menembakkan panah ke arah Akachius dengan maksud untuk membunuhnya. Namun tembakan Hanno meleset dan hampir saja mengenai Kaisar. Setelah pasukan Hanno berhasil memenangkan duel tadi, utusan Kaisar tiba-tiba mendatangi mereka dengan nada mengancam. Utusan memperingatkan Hanno agar tidak mengulangi perbuatannya jika ia masih ingin hidup. Beberapa hari kemudian, Kaisar berhasil menggagalkan aksi pasukan Akachius untuk membebaskan Hanno berkat informasi dari Thrax dan Macrinus. Geta lalu berhasil mencegah saudara kembarnya agar tidak membunuh Akachius dan Lucilla. Karena ini bukan waktu yang tepat untuk menghukum pemberontakan mereka. Setelah memindahkan Akachius dan Lucilla ke sel, Geta mendapatkan masukan dari Macrinus. Jadi, karena Akachius adalah pahlawan bangsa Roma, maka Geta harus berhati-hati dalam menghukum Akachius agar ia tidak dibenci oleh rakyat. Atas usulan Macrinus, Geta akan menghukum Akachius dengan cara menempatkannya dalam duel gladiator. Memasuki waktu duel, Akachius berhasil menyingkirkan pasukan kekaisaran yang diutus untuk mengeksekusinya. Tak lama berselang, Akachius harus menghadapi Hanno yang ternyata menjadi lawan berikutnya. Singkat cerita, Hanno berhasil mengalahkan Akachius dan bersiap untuk membunuhnya. Lantas sebelum dieksekusi, Akachius menekankan bahwa ia mencintai Lucilla dan mengagumi Maximus. Seketika itu Hanno menjadi tidak tega untuk membunuh Akachius. Kesal melihat perubahan Hanno, Geta akhirnya memerintahkan pasukannya untuk memanah Akachius. Hingga akhirnya, Akachius pun tewas mengenaskan. Tak terima dengan eksekusi Akachius, Hanno pun berusaha memprovokasi semua penonton agar mereka beranggapan Kaisar tidak menghargai nyawa pahlawan mulia seperti Akachius. Provokasi Hanno kemudian memicu kerusuhan di tribun penonton. Hingga akhirnya, Kaisar kembar terpaksa kembali ke istana demi keselamatan mereka. Setelah itu, Macrinus menemui Hanno untuk membahas identitas asli Hanno sebagai Lucius yang diketahui menjadi pewaris tahta Kekaisaran Roma. Macrinus lalu memarahi Hanno karena tak mau membunuh Akachius. Padahal, di awal Hanno sudah mengisyaratkan bahwa ia ingin menghabisi Akachius untuk balas dendam. Namun Hanno menekankan bahwa dirinya bukan budak Macrinus. Karena hal itu, Hanno melarang Macrinus untuk ikut campur. Seiring berjalannya waktu, kematian Akachius memicu kerusuhan besar di dekat istana Kaisar. Akibatnya, Kaisar kembar terpaksa bertahan di dalam istana demi menghindari serangan. Lantas di tengah situasi runyam ini, Macrinus mulai melancarkan siasatnya untuk merebut tahta Kaisar. Sebagai langkah pertama, Macrinus berupaya menghasut Caracalla agar ia mau membunuh Geta. Hasutan Macrinus pun terbukti efektif, karena Caracalla tiba-tiba mendatangi Geta sambil membawa pisau untuk membunuhnya. Berkat campur tangan Macrinus, Caracalla akhirnya berhasil membunuh saudara kembarnya. Sementara itu, kekacauan di istana dimanfaatkan Lucilla untuk kembali menemui Hanno di sel gladiator. Interaksi mereka pun menunjukkan bahwa Hanno sudah memaafkan Lucilla. Melihat perubahan positif Hanno, Lucilla akhirnya memberikan cincin yang sebelumnya pernah dipakai oleh Markus, Maximus, dan Akachius. Seperti ketiga orang tadi, Lucilla berharap Hanno bisa menjadi pejuang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi kebaikan bangsa Roma. Lucilla lalu memberitahu bahwa Akachius sebenarnya sudah menyiapkan pasukan untuk melawan Kaisar. Jika mau, Hanno bisa memanfaatkan cincinnya untuk memanggil pasukan Akachius, guna melancarkan misi utamanya untuk mewujudkan impian Roma. Di sini, Caracalla mengumumkan dua penasehat barunya. Yang pertama adalah Dondus, si monyet kesayangan Caracalla. Sedangkan yang kedua adalah Macrinus, usai diangkat menjadi penasihat Kaisar. Macrinus membawa kepala Geta ke hadapan senator sebagai alat untuk menguatkan pesannya. Nah, dalam pesan ini,
Macrinus mengklaim bahwa usulannya akan menjadi kunci untuk memulihkan ketertiban di Roma. Sementara itu, Macrinus menemui Lucilla saat ia sedang mendekam di dalam selnya. Di sini, Macrinus mengakui bahwa ia akan memanfaatkan hukuman mati Lucilla untuk merebut takhta kaisar. Di saat bersamaan, Hanno diam-diam meminta bantuan Raffi untuk memanggil pasukan Acacius. Sebagai tanda persahabatan, Raffi akhirnya memenuhi permintaan Hanno dan pergi ke lokasi pasukan Acacius yang berjumlah 5.000 prajurit. Sesampainya di tujuan, Raffi menemui Jenderal Darius yang menjadi wakil Acacius dalam memimpin pasukannya. Sesuai perintah Hanno, Raffi menunjukkan cincin warisan Marcus sambil menyatakan bahwa ia diutus oleh Lucius. Menyadari Lucius alias Hanno sedang membutuhkan bantuan, Darius pun langsung bergegas membawa pasukannya menuju Roma. Beberapa hari kemudian, Macrinus berhasil meyakinkan Caracalla untuk mengeksekusi Lucilla sebagai hukuman atas pemberontakannya bersama Acacius. Nah, di balik kejadian ini, Macrinus diam-diam sudah mengetahui keputusan Caracalla untuk mengeksekusi Lucilla akan menyebabkan rakyat semakin marah. Macrinus pun akan memanfaatkan situasi ini untuk membunuh Caracalla, agar seolah-olah ia menjadi pahlawan yang layak mengambil alih posisi kaisar. Setelah itu, Hanno mulai bersiap menjalani duel gladiator terakhirnya, di mana ia harus berjuang melindungi ibunya dari serangan pasukan kekaisaran. Hanno kemudian berhasil meyakinkan para gladiator untuk membantunya jika nanti ia sudah mengeluarkan aba-aba. Selang beberapa menit, Hanno akhirnya memasuki arena duel dan harus berjuang sendirian. Semua penonton pun meyakini Hanno akan gagal melindungi ibunya, mengingat banyaknya jumlah prajurit yang akan menyerang Lucilla. Begitu duel dimulai, Hanno langsung memberikan sinyal, sehingga pasukannya langsung keluar untuk ikut bertarung. Lambat laun, aksi pasukan Hanno memicu kerusuhan di tribun penonton. Di tengah kekacauan ini, Macrinus terpaksa mempercepat rencananya karena ia diberitahu bahwa pasukan Acacius akan segera tiba di Roma. Sesaat setelahnya, Macrinus berhasil menghabisi Caracalla saat ia sedang tidak dikawal oleh prajuritnya. Macrinus kemudian juga berhasil membunuh Lucilla melalui serangan panah. Begitu ibunya tewas, Hanno langsung mengejar Macrinus dengan niat untuk membunuhnya. Usaha Macrinus untuk kabur dari Roma akhirnya terhenti setelah ia dihadang oleh pasukan Acacius. Di sisi lain, pasukan kekaisaran tidak berusaha menghentikan Hanno, karena mereka kini mulai menyadari pentingnya peran Hanno. Pasukan dari kedua kubu akhirnya membiarkan Hanno dan Macrinus bertarung, karena duel mereka akan berpengaruh besar bagi masa depan Roma. Lantas saat pertarungan, Hanno berhasil memotong tangan Macrinus dan melancarkan serangan fatal yang pada akhirnya menewaskan Macrinus. Setelah itu, Hanno mengungkapkan identitas aslinya sebagai Lucius di hadapan semua prajurit. Hanno lalu mengajak mereka untuk membantunya mewujudkan impian Roma yang sebelumnya gagal diwujudkan Marcus dan Maximus. Nah, sebagai garis besar impian yang dimaksud adalah mengubah Roma menjadi negeri yang aman, damai, dan adil. Semua prajurit akhirnya bersedia membantu Hanno, karena mereka juga ingin memperbaiki kondisi Roma yang terus merosot sejak era kepemimpinan Kaisar Kembar. Saat situasinya sudah aman, Hanno berusaha berkomunikasi dengan roh Maximus. Di momen spiritual ini, Hanno berharap bisa mendapatkan pencerahan dalam perjuangannya untuk mewujudkan impian Roma. Tamat, terima kasih banyak sudah menonton alur cerita film kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.